Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Anak menendang ibu tuanya untuk tinggal di rumah tanpa atap sampai kakaknya mengetahuinya. Dikutip dari erabaru.net, seorang putra berhati dingin mengusir ibunya yang sudah lanjut usia dan memaksanya untuk tinggal di rumah tanpa atap yang belum selesai dibangun. Ketika kakak laki-lakinya mengetahuinya, dia memutuskan untuk mengambil alih situasi. Sandra adalah seorang janda berusia 65 tahun yang tinggal sendirian setelah suaminya meninggalkannya 11 tahun yang lalu, dan putranya Dylan 25 tahun dan Michael 38 tahun pindah. Michael melanjutkan karirnya di kota yang berbeda, sementara Dylan dan istrinya Amanda menetap di kota yang sama dengan Sandra. Dylan adalah seorang pemilik restoran yang bisnisnya berjalan cukup baik dalam beberapa bulan setelah peluncuran. Jadi dia dan Amanda memutuskan untuk membangun rumah untuk diri mereka sendiri dan akhirnya meninggalkan apartemen kecil tempat mereka tinggal. Namun karena keadaan yang tidak terduga, bisnis Dylan mengalami kemunduran besar dan dia mulai kehilangan uang. Pada akhir 3 bulan dia hampir tidak punya cukup uang untuk membayar sewa, apalagi menyelesaikan pembangunan rumah. Amanda sangat marah karena dia sangat ingin pembangunan rumah mereka selesai. Ketika Dylan menghentikan pekerjaan konstruksi, dia mulai melampiaskan kekesalannya padanya. Mereka berdebat setiap hari tentang hal itu sampai Dylan memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Jadi, apa yang kamu rencanakan sekarang, Dylan? Apakah kamu memiliki simpanan rahasia atau jin untuk mengabulkan permintaan kami? Kami belum membayar sewa kami bulan ini, Dylan. Berhentilah konyol, Amanda berteriak padanya. Sayang, kamu harus percaya padaku ketika aku berkata aku bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan lupa bahwa ibuku masih memiliki rumah ayahku. Dia tinggal sendirian dan rumahnya terlalu besar untuknya bisa memindahkannya dari rumah itu dan tinggal di sana. Dengan begitu kita bisa menghemat uang sewa dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Amanda mengejeknya sambil tertawa. Oh, benarkah Dylan? Bukankah kamu orang yang sama yang memberitahuku tentang mimpi tinggal di rumah besar itu? Kamu bahkan tidak mampu membayar sewa lagi. Jangan bicara begitu saja, buktikan. Mengambil kata-kata Amanda sebagai tantangan, Dylan memutuskan dia akan melakukan apa saja untuk membuktikan dirinya dan mengunjungi ibunya, Sandra, hari itu. Dia memerintahkannya untuk mengemasi barang-barangnya dan memindahkannya ke rumah mereka yang belum selesai, mengklaim bahwa dia dan Amanda bermaksud untuk pindah ke rumahnya. Tapi Dylan, jawab Sandra sambil berlinang air mata. Rumahmu masih dalam pembangunan, bahkan tidak memiliki atap. Tidak dalam kondisi yang buruk sehingga kamu tidak bisa tinggal di sana, Bu. Ayo, kamu tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Jangan lupa bahwa ayah meninggalkan rumah ini untuk Michael dan aku. Jadi begitulah, kamu pergi, dia menyatakan dengan dingin. Tapi Dylan, sebelum Sandra sempat menyelesaikan kalimatnya, Dylan memotongnya. Tidak ada kata lain, Bu. Keputusanku sudah final. Dylan dengan kejam mengusir ibunya untuk tinggal di rumah yang belum selesai, berencana untuk menetap di rumah ayahnya setelah itu. Sandra sangat terluka dan tidak bisa menyimpan semuanya di dalam. Jadi dia menelpon Michael dan menceritakan semuanya. Michael sudah lama tidak mengunjungi Sandra karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi ketika dia mengetahui apa yang telah dilakukan Dylan padanya, dia meninggalkan semuanya dan mengambil penerbangan pertama pulang. Jangan khawatir, Bu, dia meyakinkan Sandra di telepon. Aku akan segera ke sana, aku janji. Tunggu saja sampai saat itu.
Ketika Mikael akhirnya tiba, dia tidak bisa menahan air matanya saat melihat Sandra. Dia tampak tertekan, matanya diukir dengan lingkaran hitam dan dia sepertinya lupa untuk tersenyum. "Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa begitu kejam, Jilan?" Dia menghadap saudaranya. "Bagaimana kamu bisa meminta ibu untuk pindah hanya untuk kenyamananmu?" "Ya, ini juga rumahmu, Mikael. Jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau." "Tidak, Dylan," balas Mikael. "Kamu tidak bisa mengendalikan kehidupan ibu seperti itu. Dan percayalah, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Mikael menyarankan agar Sandra pindah ke apartemen karena dia punya rencana di benaknya untuk memberi Dylan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia juga berjanji pada Sandra bahwa dia akan membangunkan rumah pantai baru dengan tabungannya. "Ini akan memakan waktu, Bu," katanya. "Aku tahu memiliki rumah seperti itu adalah impianmu. Aku akan mewujudkannya untukmu. Aku janji. Sampai saat itu kamu bisa tinggal di apartemen terpisah atau tinggal bersamaku. Terserah kamu mau melakukan apa." Sandra meneteskan air mata melihat betapa Mikael sangat menghormatinya. "Aku tidak tahu perbuatan baik apa yang aku lakukan untuk memiliki anak sepertimu, Mikael. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu juga," katanya, dan dia berjalan ke lemari kamarnya dan mengambil sebuah arsip. "Ini adalah surat-surat properti untuk tanah yang kakekmu tinggalkan untuknya. Aku akan membaginya sama rata antara kamu dan Dylan. Tapi aku berubah pikiran dan memutuskan untuk menyerahkannya padamu." Mikael tidak mau menerimanya, tetapi ibunya bersikeras, jadi akhirnya dia menyerah. Namun dia tidak menggunakan tanah itu untuk dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia menggunakan sebagian tabungannya, uang yang dia terima dari menjual tanah dan uang khusus yang dia miliki. Mikael menjual bagian rumahnya dan Sandra dari rumah ayahnya kepada sekelompok orang terkenal untuk memulai pembangunan rumah Sandra, rumah impian. Setelah pekerjaan konstruksi selesai, Sandra pindah ke rumah barunya. Sampai saat itu dia tinggal bersama Mikael. Sejak kejadian buruk dengan Dylan, Mikael secara teratur mengunjungi Sandra untuk memeriksanya. Di sisi lain, Dylan dan Amanda memiliki waktu yang buruk dengan pembeli Mikael dan mereka tidak bisa hidup damai di rumah lagi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Seseorang seharusnya tidak membungkuk begitu rendah untuk mengeksploitasi orang tua mereka demi keuntungan. Dylan adalah pria yang kejam dan tidak pantas disebut anak laki-laki. Dia ingin membuang ibunya agar dia dan istrinya bisa hidup damai. Pada akhirnya, karma menyusulnya. Pilihan kita menentukan karakter kita. Dylan dan Mikael tumbuh di rumah yang sama tetapi memiliki kepribadian yang sangat kontras. Saat Dylan mengusir ibunya, Mikael memenuhi mimpinya dengan membangunkan rumah baru untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.